Polisi geledah ruang kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. Ratusan warga Desa Petuluan Indah Lingsar Lombok Barat segel kantor desa setempat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Polisi geledah ruang kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram menyusul operasi tangkap tangan 4 pegawai di organisasi perangkat daerah ini. Sejumlah ruangan di kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram digeledah polisi. Ruangan yang digeledah yakni ruangan Kabid Pengembangan Dalam Negeri dan ruangan Bendahara Penerimaan. Petugas mengamankan sejumlah dokumen terkait operasi tangkap tangan atau OTT dugaan pungli pasar ACC Ampenan. Jadi pada hari ini kami bersama penyidik unit tipikor Satreskrim Polres Mataram melakukan kegiatan lanjutan dari kegiatan sudah kita lakukan pada hari Jumat kemarin, di mana pada hari Jumat kemarin kita sudah mengamankan 4 orang dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi tipikor dengan modus pemerasan dalam jabatan atau pungli. Ya, jadi pada hari ini kita melakukan kegiatan tambahan berupa penggeledahan di beberapa ruangan di Dinas Perdagangan, di mana terdapat 2 ruangan kita lakukan penggeledahan, yaitu di ruangan OPD di Pasar dan juga di ruangan Bendahara Penerimaan. Sementara itu penggeledahan yang dilakukan penyidik unit tipikor Satreskrim Polresta Mataram di sejumlah ruangan kantor Dinas Perdagangan mengagetkan para staf dan pegawai. Nggak tahu sih di pasar, karena kan bukan kerjaan saya di pasar. Oh gitu Pak? Ya. Gimana karyawan di sini? Staf masuk seperti biasa? Masuk aman-aman saja. Aman, ya. Tapi kaget juga ya dengan kedatangan anak-anak. Mungkin kita semua sama saja. Ya? Kaget pasti. Ini mendadak memang mereka ini. Nggak tahu saya di pasarnya. Sewaktu kejadian saya lagi di atas, lagi kerja, saya nggak tahu. Setelah selesai baru saya tahu. Apa aja yang mereka ambil? Dokumen-dokumen? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena nanti di sana juga. Tapi ada yang mereka bawa ya? Saya lihat tadi ada. Pada operasi tangkap tangan Jumat lalu, 4 orang pegawai Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama uang 45 juta diamankan polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan memberikan keterangan resmi terkait peran dan keterlibatan dari 4 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Desa Petuluan Indah Lingsar Lombok Barat segel kantor desa setempat. Aksi ini sebagai protes penolakan pengeboran air oleh Peruda. Ratusan warga Desa Petuluan Indah dipimpin oleh penghulu Dusun Bagi Nunggal turun aksi menolak pengeboran di Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Petuluan Indah. Warga yang tersulut emosi langsung menyegel kantor desa setempat, meminta seluruh perangkat desa keluar dari kantor desa. Mendapat informasi Kepala Desa Petuluan Indah berada di Kalimantan dan warga menilai Kades tidak bertanggung jawab, warga kemudian membongkar peralatan pengeboran tersebut. Warga menilai dampak pengeboran air ini sumur warga mulai mengering, menuntut janji Kades menutup lokasi pengeboran air tersebut. Kalau dari informasi anggota SIDE di dusun yang dia wakili, apa yang kemudian memuncak dari masyarakat? Untuk sementara sih dari pelaporan teman-teman yang di DPD ini pemuncaknya sih karena pengeboran ini sebenarnya kan masih masyarakat belum paham apa maksudnya. Akibat kantor desa disegel, pelayanan admin duk dan pelayanan lainnya lumpuh total. Itu sementara dipindah. Kami tidak berani buka nanti rumah saya di Jakarta nanti. Kalau ini ada Pak Nur, bahaya soal ini sangat berbahaya, emergensi ini sudah luar biasa. Sampai kapan kira-kira? Nah, tadi malam kita mencoba bersama Pak Camat di dua masjid. Tapi ada mungkin pertemuan tadi malam. Nah itu mendorong supaya pelayanan publik itu segera ya. Tidak boleh tidak dibuka gitu loh.
harus dibuka ini pelayanan publik. Penyegelan kantor desa Peteluan Indah ini akan menimbulkan aksi tandingan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Warga Batu Keliang Utara, Lombok Tengah cabut pelang perusahaan perkebunan kopi yang terpasang di area sirkuit motocross Lantan. Aksi ini sebagai protes penolakan klaim dari perusahaan. Lahan seluas 200 hektar untuk pembangunan sirkuit motocross Lantan di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, diklaim oleh salah satu pemegang hak guna usaha dari perusahaan perkebunan kopi. Selain sirkuit Lantan, lahan lain yang juga diklaim oleh perusahaan di wilayah Desa Karangsidemen dengan luas 155 hektar. Pihak perusahaan klaim kepemilikan langsung dengan memasang pelang di area sirkuit. Putusan MA tahun 2011 yang memenangkan lahan seluas 353 hektar. Jadi kita persuasif, jadi menyampaikan kita mau menata. Karena habitat PT ini adalah perkebunan kopi. Nah sekarang itu kalau misalnya ada hal-hal lain di luar habitat itu kan menjadi pertanyaan. Arahnya semenjak 1929. Bayangkan, saya juga belum lahir, apalagi adik-adik media. Berarti sejak itu dikelola oleh PT Perkebunan itu. Sampai sekarang. Sementara itu pemasangan pelang ini justru mendapat penolakan dan protes dari masyarakat sekitar dengan mencabut pelang yang telah dipasang. Masyarakat setempat dan Kepala Desa Lantan menyayangkan sikap dari perusahaan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan ataupun koordinasi dengan pemerintah desa. Tidak ada koordinasi sama sekali pemasangan pelang ini. Sementara di satu sisi bahwa kami masyarakat Desa Lantan merasa bahwa HGU juga bagian dari wilayah kami di Desa Lantan, yang tentu juga saat ini masyarakat yang ada di dalam HGU itu sedang mengelola HGU. Artinya masyarakat kami memang adalah mereka numpang, mereka minjam, akan tetapi mereka harus hargai juga kondisi masyarakat kita yang ada di Desa Lantan ini. Lebih-lebih saat ini juga masyarakat merasa bahwa ada sirkuit juga di desa kita di HGU ini. Kalau kemudian ini mereka lakukan pemasangan pelang, sama artinya mereka sudah mematahkan semangat kami untuk membangun desa ini. Terkait persoalan ini, Pemdes Lantan dan masyarakat sekitar berharap pemerintah daerah segera melakukan koordinasi agar persoalan pengklaiman lahan ini tidak berlarut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB selengkapnya akan kembali setelah beberapa saat, tetaplah bersama kami.